Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nabila. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah saya kerjakan. Baiklah, langsung saja kepada soal nomor 1. Dalam sistem peredaran darah manusia juga melibatkan jantung. Perhatikan gambar jantung berikut. Jelaskan di manakah letak atau posisi jantung manusia. Jadi, letak atau posisi jantung manusia adalah di tengah kiri dada dan berada di antara kedua paru-paru. Di tengah kiri dada dan berada di tengah paru-paru. Jadi, sekiranya atau dapat dilihat di bagian sini. Baik. Kemudian bagian B, jelaskan nama bagian-bagian jantung yang ditunjuk pada gambar B dan C. Pada gambar B, di sini yang pertama adalah serambi kiri. Yang ini adalah letak serambi kiri. Terus yang kedua adalah bilik kiri. Yang ketiga bilik kanan. Yang keempat serambi kanan. Di sini serambi kiri dan di sini serambi kanan. Yang kelima ada vena cava superior. Yang keenam ada aorta. Dan yang ketujuh ada arteri pulmonalis kiri, karena letaknya di bagian kiri. Kemudian lanjut ke gambar bagian C. Yang pertama ada serambi kiri. Yang kedua ada bilik kiri. Yang ketiga ada bilik kanan. Yang keempat ada serambi kanan. Yang kelima adalah vena cava. Dan yang keenam aorta. Yang ketujuh arteri pulmonalis bagian kiri. Yang kedelapan vena pulmonalis bagian kiri. Yang kesembilan ada yang namanya catus viscus pudalis. Dan yang ke-10 atau yang terakhir di sini adalah katup tricuspidalis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan gambar tersebut, gambar ini, jelaskan perbedaan struktur dan fungsi pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Nah, jawaban saya adalah perbedaan ketiganya, yaitu pembuluh arteri, pembuluh yang elastis. Gerakan darahnya disebabkan oleh kontraksi jantung. Warna darahnya merah cerah. Jika berdarah, darahnya akan memuncrat. Kalau pembuluh vena, pembuluhnya terletak di permukaan kulit. Gerakan darahnya disebabkan kontraksi otot rangka. Warna darahnya merah tua. Jika berdarah, darahnya menutup daerah yang luka. Adapun pembuluh kapiler, pembuluhnya tipis, halus dan kecil. Pembuluh langsung berhubungan dengan sel tubuh. Warna darahnya merah, jika luka darahnya menetes. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 3. Pada soal nomor 3, perhatikan gambar skema peredaran darah manusia berikut. Jadi ini adalah skema dari peredaran darah manusia. Baik, langsung saja. Yang A, berikanlah anak panah yang menunjukkan arah peredaran darah. Jadi saya dapat menggambarkan arah peredaran darah itu seperti ini. Nah, jadi arahnya itu seperti ini. Jadi misalnya, jadi dimulai dari paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, lalu ke bilik kiri, melewati lagi aorta, kemudian ke kapiler. Setelah dari kapiler, pergi ke serambi kanan, lalu ke arteri pulmonalis, dan kembali lagi ke paru-paru, dan begitulah seterusnya skema dari peredaran darah manusia. Baik, kita lanjut saja yang ke bagian B. Berilah keterangan bagian-bagian yang ditunjuk. Baik, yang bagian A ini merupakan kapiler paru-paru. Dan bagian B ini merupakan paru-paru. Kemudian bagian C ini merupakan bilik kiri. Serta bagian D ini merupakan kapiler. Jadi D dan A itu sama-sama kapiler paru-paru. Kemudian
bagian nomor 1 yaitu arteri pulmonalis. Nomor 2 merupakan vena pulmonalis, nomor 3 merupakan aorta, dan yang terakhir nomor 4 merupakan serambi kanan. Baik, kita lanjut saja ke nomor 4. Nomor 4, jantung berdenyut secara periodik. Bagaimanakah cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya denyut jantung dengan sederhana? Nah, jadi caranya itu dengan menempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Jika pengukuran dilakukan di siku bagian dalam atau leher, tempatkan kedua jari dan tekan sampai menemukan denyut nadi. Hitung denyut nadi selama 60 detik. Jadi itu diletakkan di sekitar sini, kemudian bisa dihitung selama 60 detik. Nah, jadi biasanya denyut nadi dalam waktu 60 detik normalnya itu 90 sampai 110 denyutan. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 4 bagian B. Cobalah lakukan pengujian sederhana pengaruh aktivitas olahraga terhadap kecepatan denyut jantung. Saat beraktivitas, kita memerlukan lebih banyak energi yang pembentukannya menggunakan oksigen dengan glukosa, sehingga darah akan lebih cepat mengalir ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan denyut nadi semakin cepat. Nah, benar sekali, apabila kita berlari seperti biasa atau berlari dengan kencang, tentu saja denyut nadinya berbeda. Denyut nadi semakin cepat apabila melakukan aktivitas olahraga. Baik, itulah tadi presentasi dari LKPD yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.